Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, kita akan mulai ibadah. Selamat pagi Bapa, pada pagi hari ini kita akan datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur ya Tuhan buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pagi ini ya Tuhan, kami mau datang kepadamu, kami mau memuji menyembahmu ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati pujian kami, biarlah Tuhan mengurapi kami ya Tuhan, supaya pujian kami boleh menjadi berkat dan mempermuliakan namamu ya Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami awali selamat pagi Bapa pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya.
bersyukur ya Tuhan, buat salib-Mu ya Tuhan, buat karya penyelamatan-Mu ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan, melalui salib-Mu ya Tuhan, kami boleh mendapatkan hidup yang baru ya Tuhan. Kami boleh menjadi ciptaan yang baru ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang senantiasa mengasihani kami ya Tuhan, Allah yang senantiasa menyelamatkan kami, Allah yang selalu memberkati kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan mengurapi setiap kami ya Tuhan, membuka hati kami supaya kami boleh ditaburi oleh firman-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Berjumpa kembali dalam program Selamat Pagi Bapa. Kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Di pagi hari ini, izinkan saya untuk berbagi sedikit tentang kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama menyiapkan hati kita, menyiapkan diri kita, fokus kita untuk kita bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Di pagi hari ini, sebelumnya saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca di dalam Roma 15 ayat yang ke-12. Roma 15 ayat yang ke-12, begini bunyi firman Tuhan. Dan selanjutnya kata Yesaya, "Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan." Kepada siapa bangsa-bangsa menaruh harapan? Kepada siapakah bangsa-bangsa menaruh harapannya? Itu adalah pertanyaan yang mungkin akan terbesit pertama kali bagi kita Bapak Ibu Saudara ketika kita membaca ayat ini. Kepada siapa bangsa-bangsa menaruh harapan mereka? Kepada Kristuslah bangsa-bangsa menaruh harapan. Sama seperti tertulis di Yesaya 11, di mana perikop di atasnya memiliki judul atau tema Raja Damai yang akan datang. Lalu akan muncul lagi pertanyaan dalam benak kita. Sebenarnya siapa sih Raja Damai itu? Siapakah Raja Damai itu? Kristuslah Raja Damai itu Bapak Ibu Saudara. Kristuslah yang menjadi harapan bagi bangsa-bangsa pada masa itu. Dan di masa sekarang pun, di masa ini, di masa dimana kita sekarang hidup, dimana kita sekarang sedang berjalan, dimana kita sedang menjalani kehidupan kita, di masa sekarang pun, Kristus adalah tempat kita untuk menaruh harapan itu Bapak Ibu Saudara. Kenapa sih harus Kristus? Kenapa kita tidak menaruh harapan kita kepada hal-hal lain, kepada hal-hal lain yang ada di dunia ini? Kenapa harus Kristus? Karena Kristus adalah satu-satunya tempat di mana kita bisa mendapatkan kepastian tentang harapan kita Bapak Ibu Saudara. Karena hanya Kristuslah yang sanggup membuat harapan itu menjadi sebuah kenyataan. Meskipun saat ini kita masih belum mengalaminya Bapak Ibu Saudara, namun yakin dan percayalah bahwa ketika kita menaruh harapan kita kepada Kristus, ketika kita percaya bahwa di dalam Kristus harapan kita ada, karena Kristus adalah sumber pengharapan, maka ketika kita menaruh harapan kita dengan yakin dan percaya bahwa harapan itu pasti akan menjadi kenyataan Bapak Ibu Saudara. Nah, miliki kepercayaan penuh bahwa di dalam Kristus kita menaruh harapan kita Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita menaruh harapan kita di dalam Kristus, kita akan mendapatkan sukacita yang penuh, kita akan mendapatkan damai sejahtera, dan kita akan berlimpah-limpah lagi dalam pengharapan kita Bapak Ibu Saudara. Sama seperti yang tertulis di dalam ayat emas kita di bulan ini, kita mau baca dulu Bapak Ibu Saudara di Roma 15 ayat yang ke-13. Roma 15 ayat yang ke-13, begini bunyi firman Tuhan. "Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan." Di dalam Kristus kita percaya bahwa di dalam Kristus juga kita memiliki pengharapan. Karena di dalam Kristuslah sumber pengharapan kita Bapak Ibu Saudara. Dan
di dalam Kristus juga kita akan dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera yang melampaui akal pikiran kita, Bapak Ibu Saudara. Sukacita dan damai sejahtera yang Kristus berikan di dalam pengharapan kita berbeda dengan sukacita dan damai sejahtera yang dunia tawarkan, Bapak Ibu Saudara. Mungkin di dalam dunia ini banyak orang yang beranggapan bahwa ketika kamu bersukacita adalah ketika kita memiliki harta yang berlimpah, atau ketika kita memiliki popularitas, atau ketika kita memiliki jabatan. Mungkin orang-orang dunia berpikir bahwa ketika mereka memiliki hal-hal ini, mereka akan dipenuhi dengan sukacita, mereka akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Tapi banyak sekali contoh di luar sana bahwa ketika orang-orang ini memiliki popularitas, ada orang-orang yang memiliki jabatan, ada orang-orang yang memiliki kekayaan yang begitu berlimpah, namun pada kenyataannya orang-orang ini tidak memiliki sukacita dan damai sejahtera. Kenapa bisa demikian? Contohnya sangat banyak, Bapak Ibu Saudara, di luar sana. Artis-artis luar negeri yang mereka tidak kekurangan secara kekayaan, mereka juga tidak kekurangan secara popularitas. Mereka memiliki banyak sekali pengikut, orang-orang yang mengidolakannya. Tapi pada akhirnya banyak juga artis-artis ini yang pada akhirnya mengakhiri kehidupannya. Saya yakin bahwa orang-orang ini atau artis-artis ini tidak menemukan sukacita atau damai sejahtera yang benar-benar membuatnya merasa bahwa ini sudah cukup bagiku, ini sangat cukup bagiku, sehingga ia tidak akan mengakhiri kehidupannya. Oleh karena orang-orang ini atau artis-artis atau public figure ini tidak menemukan sukacita yang dapat memenuhi kehidupannya, damai sejahtera yang dapat membuat kehidupannya menjadi lebih tenang, maka pada akhirnya artis-artis ini atau public figure ini memilih untuk mengakhiri kehidupannya, Bapak Ibu Saudara. Nah, jangan kita terjebak dengan sukacita dan damai sejahtera yang dunia tawarkan, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita terpaku, jangan kita merasa bahwa ketika kita memiliki harta yang banyak, ketika kita memiliki jabatan, ketika kita memiliki popularitas, kita merasa bahwa itu loh sukacitaku, itu loh damai sejahtera aku di situ. Jangan sampai kita terjebak dengan itu, Bapak Ibu Saudara, karena sudah banyak contoh di luar sana. Dan jangan juga kita terjebak dengan keinginan-keinginan kita di dunia ini. Jangan kita terlalu mencintai dunia ini, Bapak Ibu Saudara, karena kehidupan kita yang sebenarnya bukan di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Kehidupan kita yang sebenarnya adalah ketika nanti kita bersama Bapa di surga. Kehidupan kekal kita bersama Kristus Yesus nanti, Bapak Ibu Saudara. Nah, mari saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama memiliki kepercayaan penuh di dalam Kristus. Kita memiliki kepercayaan bahwa pengharapan kita di dalam Kristus adalah pengharapan yang terbaik yang pernah kita miliki, Bapak Ibu Saudara. Bahwa pengharapan di dalam Kristus adalah pengharapan yang pasti, pengharapan yang pada akhirnya kita akan mendapatkannya. Pengharapan kita adalah Kristus itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Kristus kita percaya, di dalam Kristus kita percaya bahwa pengharapan kita akan keselamatan, pengharapan kita akan kehidupan kita, semuanya akan menjadi kenyataan di dalam Kristus, karena pengharapan kita adalah Kristus itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Mari kita meletakkan pengharapan kita di dalam Kristus, karena Kristus adalah pengharapan kita, Bapak Ibu Saudara. Kristuslah pengharapan akan kemuliaan yang kelak akan kita dapatkan, Bapak Ibu Saudara. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur ketika kami boleh memiliki kepercayaan penuh, ketika kami boleh percaya bahwa di dalam Kristus kami percaya pengharapan kami, pengharapan yang kami miliki adalah pengharapan yang pasti. Di dalam Kristus kami percaya, Bapa. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk senantiasa mengucapkan syukur kami dalam setiap aktivitas yang kami kerjakan pada hari ini. Terima kasih ya Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin.
Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, biarlah kami boleh sampaikan informasi MCC sepekan. Yang pertama, pada hari Senin ada latihan tamborin setiap pukul 5 sore. Hari Kamis ada latihan pujian setiap pukul 6:30 malam. Dan hari Jumat ada ibadah doa Menara Kota di Hotel Haris lantai 16 jam 5:30. Dan pada hari Sabtu ada ibadah Muda Remaja Metanek jam 5:30 sore. Dan pada hari Minggu pagi jam 7:30 ada ibadah sekolah minggu. Dan kita akan bergabung kembali di ibadah raya MCC pada hari Minggu jam 5 sore. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Kau telah memimpin kami di dalam Selamat Pagi Bapa pada pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, buat firman-Mu ya Tuhan yang menguatkan iman kami. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga serahkan ya Tuhan kehidupan hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan menolong, membimbing kami ya Tuhan, supaya kami tetap berada di jalan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya.